Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ikramina, perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan kasus gangguan IHD, aritmia, hipertensi, dan dispepsia. Anggota kelompok kami yang pertama Adi Sukrinanda, Nadia Saidah Aulia, Marita Fentikusuma, dan saya sendiri Nabila Ikramina, Satya Titian Majid, dan Pitra Wulan Arienza. Berikut outline presentasi akan saya sampaikan. Yang pertama, tinjauan kasus, asesmen DRP, rencana asuhan kefarmasian, evidence-based medicine, monitoring, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk kasus, diderita oleh Tuan S. Jenis kelamin laki-laki, usia 56 tahun, tanggal masuk rumah sakit 18 bulan 7 tahun 2019, tanggal keluar rumah sakit 24 bulan 7 tahun 2019, riwayat masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri dada, nyeri perut, pasien merasa lemas dan lemah. Didiagnosis IHD, aritmia, hipertensi, dan dispepsia. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit dahulu, riwayat obat maupun alergi. Untuk terapi obat selama di rumah sakit, Kendaron, aturan pakai 3 kali 100 mg secara peroral pada hari pertama hingga hari ke-7. Untuk nitrocafretard, 2 kali 2,5 mg secara peroral diberikan pada hari pertama hingga hari ke-7. Selanjutnya, Kandisartan, 1 kali 8 mg secara peroral diberikan pada hari ketiga hingga hari ke-7. Untuk lansoprazol, 1 kali 30 mg secara peroral hanya diberikan pada hari ke-7. Yang terakhir, injeksi ranitidin, aturan pakai 2 kali 50 mg secara intravena diberikan pada hari pertama hingga hari ke-6. Data MRS atau masuk rumah sakit. Yang pertama, ada data laboratorium. Untuk hemoglobin rendah, hematokrit rendah, ureum tinggi, kolesterol totalnya tinggi, LDL tinggi, dan HDL berada pada batas bawah. Pasien mengalami keluhan nyeri dada yang tinggi pada hari pertama, berlangsung menurun hingga hari terakhir. Selanjutnya nyeri perut dirasakan pada hari pertama hingga hari akhir tetap sama, yaitu ringan. Selanjutnya pemeriksaan tanda-tanda vital. Tekanan darah pasien pada hari pertama 150/80. Selanjutnya naik, kemudian pada hari ketiga turun, yang keempat turun, selanjutnya pada hari kelima mulai naik, dan kemudian pada hari ke-6 dan 7 mulai turun dan normal. Untuk nadi dan suhu pasien pada data normal. Lalu pemeriksaan penunjang. Hasil ronsen dada kardiomegali, gambaran EKG VIS atau ventricle extrasystole, yaitu aritmia yang terjadi di ventricle. Untuk patofisiologi, hipertensi dan IHD. Hipertensi merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung iskemik, dan kontrol tekanan darah merupakan landasan dari jantung iskemik primer dan sekunder pada pencegahan penyakit. Aritmia timbul akibat dari golongan terapi IHD yang belum tercapai karena kurangnya efektivitas obat. Monoterapi nitrogliserin diberikan dapat menimbulkan gejala atau efek samping takikardi. Pemberian monoterapi nitrat tidak disarankan karena dapat menimbulkan refleks takikardi sehingga ditambahkan beta blocker pada kombinasi terapi untuk IHD. Terapi iskemik pasien dapat menghilangkan atau mencegah nyeri dada dan mencegah timbulnya penyakit kardiovaskular lain seperti aritmia. Untuk dispepsia mengacu pada sekelompok gejala yang berasal dari saluran cerna meliputi nyeri epigastrium, rasa terbakar di epigastrium, rasa penuh setelah makan, cepat kenyang, kembung, mual, muntah, dan sendawa. Hiperlipidemia, penurunan pembersihan lipoprotein yang kaya trigliserida karena penghambatan lipoprotein lipase dan trigliserida lipase. Faktor-faktor lain seperti resistensi insulin perifer, defisiensi karnitin,
dan hipertiroidisme dapat berkontribusi pada kelainan lipid. Pada sindrom nefrotik, penurunan sirkulasi albumin plasma yang efektif menghasilkan peningkatan sintesis lipoprotein untuk mempertahankan tekanan onkotik plasma. Selanjutnya ada asesmen DRP. Untuk problematik IHD, hipertensi, kardiomegali, subjektifnya nyeri dada, lemah, dan lemas. Objektif, pada hari ke-1 dan 2 mengalami kenaikan. Pada hari ke-3 dan 4 mengalami penurunan. Pada hari ke-5 mengalami kenaikan. Selanjutnya, hari ke-6 dan 7 mengalami penurunan. Adanya gambaran EKG FAST. Pada IHD dan hipertensi, diberikan terapi kandesartan 1x8 mg secara peroral dan nitrocaf-retard 2x2,5 mg secara peroral. Untuk asesmen yang pertama, DRP terapi kurang efektif. Berdasarkan guideline dan kondisi pasien, penggunaan kandesartan kurang efektif, sehingga ada terapi lain yang efektif untuk mengatasi hipertensi dengan kondisi pasien IHD. DRP kedua, terapi kurang efektif. Berdasarkan guideline, penggunaan golongan nitrat untuk monoterapi tidak dianjurkan dalam pengatasan gejala nyeri iskemia. Penggunaan nitrat merupakan rapid action untuk meredakan nyeri, sehingga penggunaan nitrat sublingual lebih dianjurkan. Untuk yang ketiga, DRP untreated indication. Berdasarkan guideline bahwa pasien dengan kasus IHD juga harus diberikan terapi antiplatelet yang berfungsi sebagai anti pencegahan kejadian infak miokard dan kematian. Untuk aritmia, subjektifnya nyeri dada, objektif nadi pasien berkisar antara 80 sampai 96. Hasil EKG pasien terdapat FAST. Untuk target pada aritmia diberikan kendaron 3x100 mg secara peroral. Asesmen terapi pada aritmia, DRP, terapi tanpa indikasi. Hasil EKG pasien menunjukkan adanya FAST. Hasil pemeriksaan nadi pasien masih termasuk batas normal dalam rentan 80-100 per menit. Diketahui pula bahwa pasien tidak menunjukkan keluhan seperti jantung berdebar, pusing dan pingsan, atau hampir pingsan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami asimptomatik VBD yang seharusnya tidak diberi terapi obat. Maka pada aritmia tersebut tidak diberi obat atau kendaron dihilangkan. Selanjutnya, problematik pada dispepsia. Dispepsia, objeknya pasien mengeluh nyeri perut pada hari pertama hingga hari ke-7. Untuk objektif tidak ada. Target yang diberikan berupa injeksi ranitidin dengan dosis 2x50 mg secara intravena pada hari pertama hingga hari ke-6 dan lansoprazol 1x30 mg secara peroral pada hari ke-7. Asesmen dispepsia, DRP pertama, terapi tidak efektif. Pasien diberikan injeksi ranitidin secara intravena pada hari pertama dan ke-6. Itu tidak efektif sehingga diganti lansoprazol. Karena lansoprazol golongan PPI yang lebih terbukti efektif daripada H2RA dalam mengurangi gejala dispepsia. Selain itu, PPI dapat menekan sekresi asam dan mempertahankan pH intragastrik lebih besar 4,0 dan penyembuhan mukosa di kerongkongan. Selanjutnya, problematik hiperlipidemia. Untuk subjektif tidak ada, objektif pada TTV kolesterol total pasien tinggi, LDL tinggi, HDL pasien masuk pada batas bawah, dan trigliseridanya normal. Targetnya belum ada. Selanjutnya, asesmen DRP untreated indication. Karena pada pemeriksaan pasien tidak mengalami dislipidemia. Kondisi ini terjadi karena pasien memiliki penyakit kardiovaskuler yaitu ischemic heart, sehingga pasien dapat menjadi faktor resiko yang dapat memperburuk kondisi pasien. Pada hasil perhitungan, faktor resiko penyakit kardiovaskuler pasien
didapatkan hasil 10%, sehingga pasien harus dilakukan atau diterima terapi statin. Selanjutnya, membahas rencana asuhan kefarmasian. Pada IHD dan hipertensi, rekomendasi pertama untuk menggantikan desartan menggunakan kombinasi carvedilol dengan dosis awal 12,5 mg sehari setelah 2 hari, dosis lazim 25 mg per hari, dan chlortalidon dengan dosis 25 mg pada pagi hari, jika perlu ditingkatkan sampai 50 mg. Yang kedua, rekomendasi terapi mengatasi DRP mengganti sediaan nitrogliserin per oral menjadi sublingual karena onset pada sublingual lebih cepat. Yang ketiga, diberikan untuk mengatasi DRP yang selanjutnya membahas rencana asuhan kefarmasian. Untuk IHD dan hipertensi. Masalah medik IHD, hipertensi, dan kardiomegali diberikan rekomendasi terapi untuk DRP yang pertama, yaitu mengganti kandesartan dengan kombinasi carvedilol dengan dosis awal 12,5 mg sehari, setelah 2 hari ke dosis lazim 25 mg per hari, dan chlortalidon dengan dosis 25 mg pada pagi hari, jika perlu ditingkatkan sampai 50 mg. Yang kedua, mengatasi DRP dengan mengganti sediaan nitrogliserin per oral menjadi sediaan sublingual, karena sediaan sublingual itu memiliki onset yang lebih tinggi atau lebih cepat. Untuk yang ketiga, diberikan aspirin 75 mg sekali sehari. Selanjutnya, ada edukasi. Untuk yang pertama, ada terapi non-farmakologi. Memperbanyak sayuran seperti tomat, seledri, bayam, wortel, dan buah-buahan seperti pepaya dan belimbing. Kedua, mengurangi asupan garam. Dianjurkan asupan garam tidak melebihi 2 gram per hari. Yang ketiga, olahraga dilakukan secara teratur sebanyak 30-60 menit per hari, minimal 3 hari per minggu. Kemudian, nitrogliserin sublingual, edukasinya yaitu penggunaan obat digunakan dengan cara meletakkan obat di bawah lidah dan tidak boleh ditelan. Untuk masalah medik aritmia, tidak diberikan rekomendasi terapi. Untuk edukasi yang pertama, edukasi mengenali tanda dan gejala secara mandiri, diajarkan cara menghitung nadi dan mengukur tekanan darah. Yang kedua, edukasi tindakan awal yang harus dilakukan ketika timbul tanda dan gejala, yaitu istirahat apabila lemas. Bila keluhan tidak hilang, harus segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Yang ketiga, edukasi reassurance atau meyakinkan pasien kondisinya tidak berbahaya. Untuk masalah medis dispepsia, sebagai rekomendasi terapi diberikan untuk mengganti injeksi ranitidin adalah lansoprazol dengan dosis 1 kali 30 mg secara per oral setiap hari. Lansoprazol yaitu golongan PPI yang terbukti lebih efektif dibandingkan dengan omeprazol karena bioavailabilitas lansoprazol 80%, sedangkan bioavailabilitas omeprazol hanya 35-60%. Hal tersebut terbukti bahwa semakin tinggi bioavailabilitas, maka semakin cepat untuk penyembuhan. Untuk edukasi, dilakukan yang pertama, pemahaman tentang dispepsia dan bahaya komplikasinya. 2. Penggunaan obat. Yang 3. Menjaga pola makan dan aktivitas fisik yang sesuai dengan penyakit dan kondisi pasien. Yang 4. Edukasi untuk rajin kontrol ke pelayanan kesehatan terdekat bila keluhan timbul kembali. Untuk terapi non-farmakologinya, pasien menghindari makanan pemicu dispepsia seperti makanan pedas, makanan berlemak, minuman berkarbonasi, alkohol, makanan tinggi garam,
dan dianjurkan untuk melakukan modifikasi gaya hidup dengan mengurangi stres dan kekhawatiran berlebih. Untuk yang terakhir, dislipidemia. Rekomendasi penyakitnya adalah terapi statin dan obat yang diberikan adalah rosuvastatin 1 kali 20 mg per hari secara peroral. Rosuvastatin dapat menurunkan konsentrasi LDL lebih dari 50% dan memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan atorvastatin. Untuk edukasinya, pasien dianjurkan melakukan diet untuk menurunkan kolesterol LDL, misalnya dengan diet makanan tinggi serat, seperti kacang-kacangan, buah, sayur, dan sereal. Selain itu, disarankan untuk diet asam lemak tidak jenuh seperti MUFA dan BUFA. Pasien juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Contohnya, jalan cepat 30-50 menit, berenang selama 20 menit, atau bersepeda. Hal tersebut dilakukan untuk mengontrol faktor-faktor resiko dari PJK. Selanjutnya akan dibahas evidence-based medicine pada IHD dan hipertensi. Berdasarkan data, pasien termasuk hipertensi stage 2, sehingga perlu diberikan kombinasi 2 obat. Untuk mengatasi hipertensi dengan kondisi IHD, diberikan kombinasi diazid, obatnya clortalidon, dan beta blocker, obatnya carvedilol. Clortalidon berfungsi memobilisasi natrium dan air dari dinding arteriolar yang dapat berkontribusi menurunkan resistensi pembuluh darah perifer dan menurunkan tekanan darah. Sedangkan untuk carvedilol, pasien hipertensi dengan SIHD mampu mengontrol tekanan darah dan mengurangi angina. Selanjutnya, obat secara peroral diganti obat sublingual yang memiliki onset lebih cepat, dan sublingual merupakan golongan pilihan pertama dalam guideline tata laksana IHD. Nitrogliserin berfungsi dalam redistribusi aliran darah koroner dengan meningkatkan aliran kolesterol dan menurunkan tekanan diastolik ventrikuler. Lalu, antiplatelet juga menjadi anjuran dalam guideline sebagai terapi mencegah MI dan kematian pada IHD. Agregasi platelet menjadi elemen utama dalam respon trombotik terhadap plak. Aspirin menjadi pilihan pertama yang diberikan terhadap pasien IHD jika pasien tidak memiliki riwayat kontraindikasi seperti angioedema, hemofilia, dan hemoroid. Penggunaan aspirin bersamaan dengan nitrogliserin mempunyai interaksi yang menguntungkan, yaitu mampu meningkatkan efek vasodilatasi dari nitrogliserin. Untuk aritmia pada kasus ini hasil pemeriksaan nadi masih termasuk pada batas normal dalam rentan 80-100 per menit. Pasien diketahui tidak menunjukkan keluhan seperti jantung berdebar, pusing, dan pingsan atau hampir pingsan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami ventricular arrhythmia dengan asimptomatik VPD, yang ditandai dengan pelebaran QRS atau VES pada hasil EKG pasien, yang juga menandakannya pelebaran QRS. VPD asimptomatik tidak seharusnya diberikan terapi menggunakan obat golongan anti-aritmia, karena terapi tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap penyakit dan dapat menyebabkan kenaikan risiko kematian. Oleh karena itu, dalam kasus ini tidak disarankan untuk menggunakan obat anti-aritmia. Untuk dispepsia. Dispepsia menggunakan golongan PPI karena PPI lebih efektif daripada H2RA untuk mengurangi gejala dispepsia. Selain itu, PPI lebih efektif dalam menekan sekresi asam dan mempertahankan pH intragastrik lebih besar 4,0 dan menyebabkan glukosa di kerongkongan. Bukti kuat yang mendukung keefektifan PPI dan profil keamanan baik telah membuat penggunaan obat ini secara keseluruhan. Untuk dislipidemia.
Pada hasil perhitungan faktor risiko penyakit kardiovaskuler pasien didapatkan hasil 10%. Sehingga kasus ini pasien disarankan menerima terapi statin. Untuk terapi statin karena merupakan obat penurunan lipid yang paling efektif untuk menurunkan kolesterol LDL dan terbukti aman tanpa efek samping yang berarti. Selain menurunkan kolesterol, statin memiliki efek meningkatkan kolesterol HDL dan menurunkan TG atau trigliserid. Pada hepar, statin meningkatkan regulasi reseptor kolesterol LDL sehingga meningkatkan pembersihan kolesterol LDL. Golongan statin umumnya diminum 1 kali sehari pada malam hari. Terapi statin yang disarankan untuk pengobatan dislipidemia pada kasus ini adalah atorvastatin 40-80 mg atau rosuvastatin 20-40 mg. Obat yang direkomendasikan adalah rosuvastatin 20 mg secara beroral karena dosis kecil rosuvastatin lebih efektif dalam menurunkan kadar LDL pasien dibandingkan dengan dosis maksimal dari atorvastatin dan golongan statin lainnya. Untuk monitoring obat, yang pertama, nitrogliserin sublingual, efektivitas klinis, nyeri dada, lemas, dan lemah. Untuk efek samping klinis, sakit kepala, pusing, hipotensi, dan takikardi. Efek samping TTV, tekanan darah kurang dari 90/60. Selanjutnya, obat aspirin. Efektivitas secara klinis, nyeri dada, lemas, dan lemah. Efek samping obat secara klinis, gangguan gastrointestinal, dan pendarahan. Obat carvedilol, efektivitas nyeri dada. Efek samping obat yang pertama, hiperglikemia, hipotensi, mual, muntah, dan gangguan penglihatan. Selanjutnya, untuk obat cortaridon, efektivitas secara klinis pasien merasa lemas dan lemah. TTV-nya tekanan darah pasien normal kurang dari 130/80. Nilai serum kreatinin dalam rentan 0,6 sampai 1,3. Selanjutnya, efek samping obat secara klinis, gangguan saluran cerna yang ringan, hipokalemia, hipomagnesemia, hiponatremia, hipererusemia, hiperglikemia, dan peningkatan kadar kolesterol plasma. Selanjutnya, TTV-nya tekanan darah di bawah batas normal, kurang dari 90/80. Untuk obat lansoprazol, efektivitas klinisnya nyeri perut. Untuk efek samping klinis yang terjadi adalah diare, sakit kepala. Untuk obat rosuvastatin, efektivitas secara lab, target terapi kolesterol LDL untuk pasien dengan resiko kardiovaskuler tinggi adalah kurang dari 70 mg/dl atau penurunannya lebih dari sama dengan 50% dari konsentrasi awal atau hingga mencapai kadar normal LDL yaitu kurang dari 100 mg/dl. Efek samping obat secara klinis, yang pertama ada faringitis, sakit kepala, mialgia, mual, sembelit, pusing, nyeri perut, dan penyakit flu. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu membahas terkait obat atau drug-related problem yang ditemukan antara lain, yaitu pada pemilihan bentuk sediaan obat kurang tepat, pada terapi nyeri dada pasien pada kejadian IHD, ini bentuk sublingual lebih direkomendasikan karena dapat meredakan nyeri dada pasien lebih cepat dibandingkan dengan sediaan oral. Selain itu, terdapat indikasi yang belum diterapi pada kejadian IHD. Pasien seharusnya diberikan antiplatelet berupa aspirin yang proving sebagai anti pencegahan kejadian infak miokard dan kematian. Terdapat pilihan obat yang kurang efektif pada terapi hipertensi, di mana terapi diubah menjadi kombinasi antara beta blocker dan diuretik diazid untuk menurunkan dan mengontrol tekanan darah. Terdapat terapi tanpa indikasi pada aritmia. Adanya ketidaktepatan pemilihan obat pada terapi dispepsia, di mana PPI lebih efektif
dibandingkan injeksi ranitidin dan indikasi yang belum diterapi pada kejadian IHD, di mana terdapat peningkatan lipid yang membutuhkan terapi statin afinitas tinggi untuk menurunkan kadar kolesterol dan LDL pasien. Selanjutnya, rencana rekomendasi terapi yang diusulkan antara lain nitrogliserin sublingual 2 x 30 mg per oral, aspirin 1 x 75 mg per hari secara per oral. Setelah itu, carvedilol dengan dosis awal 1 x 12,5 mg per hari secara per oral, dilanjutkan dosis lazim 25 mg per hari, clothalidone 1 x 25 mg per hari secara per oral pada pagi hari. Selanjutnya, lansoprazol 1 x 30 mg per hari secara per oral dan rosuvastatin diberikan 1 x 20 mg per hari secara per oral pada malam hari. Kemudian, ada rencana materi edukasi yang akan diberikan antara lain. Yang pertama, edukasi mengenai penyakit, terapi, dan faktor risiko pasien. Yang kedua, edukasi mengenai pentingnya meminum obat pada pasien. Yang ketiga, penjelasan mengenai efek samping yang perlu diawasi. Yang keempat, terapi non-farmakologis terkait perubahan gaya hidup pasien. Untuk kesimpulan yang terakhir mengenai rencana pemantauan terapi obat yang akan dilakukan antara lain efektivitas terapi dan monitoring efek samping obat. Berikut adalah daftar pustaka. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.